V-nya omega adalah kecepatan sudut yang arahnya ke arah pusat lingkaran, ya, luar lingkaran. Jadi di sini, ternyata kecepatan benda yang bergerak meningkat itu kecepatan linear tidak mengikuti lintasan lengkungnya, tetapi menyinggung lintasan lengkungnya. Itu arah kecepatan linearnya. Tetapi kecepatan sudutnya sama. Nah, ini yang kemarin mungkin kalian tes, maksudnya pakai tes apa? Skolastik ya. Skolastik kan serupa psikotes ya. Kemudian ada nggak soal yang roda gigi R1, R2, R3, kemudian R-nya berbeda, kecepatan ini ada ya. Nah, itu pada saat saya dulu SMA itu minat bakat itu namanya tes minat bakat, ya, tes minat bakat. Kemudian salah satunya adalah soal yang roda gigi radius 1, kemudian dikaitkan dengan tali radius kedua dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya adalah tingkat pemahaman fisika ini, ya, bahwa kalau posisi semacam ini yang sama adalah variabel atau besaran angularnya omega, sedangkan V-nya tidak sama. Jadi walaupun pengenanya sama, gimana? Dalam satu waktu yang sama, misalkan 1 detik, sudut yang ditempuh dari ke 5 atomnya adalah sama, tapi V-nya berbeda. Ini kalau makin besar omega, makin tinggi pula kecepatan linear pada benda yang berotasi. V sebanding dengan omega-nya. Nah, ini kalau kita punya mainan, nggak tahu ini mainan di pasar malam gitu ya, Anda ini ada berputar, kemudian posisi kita pemainnya di pusat koordinat, kemudian ada lintasan luarnya, kemudian dia berputar. Nah, kalau kita lihat seperti sini, seperti tadi, ya, semua orang mempunyai RPM yang sama, dengan asumsi dia berdiri pada tempatnya. Pada saat berputar, dia berdiri pada tempatnya tidak bergeser. Ini yang sama adalah kecepatan angularnya, kecepatan putarnya, RPM. RPM disini ada apa? Rotasi per menit, jadi kecepatannya, ya, power putarnya. Tetapi kecepatan linearnya berbeda, tergantung pada posisi benda ini terhadap pusatnya. Karena V sama dengan omega kalikan R-nya. Ini yang saya maksud tadi. Ini yang jelas mungkin di skolastik, tes skolastik kalian kemarin mungkin ada soal yang serupa ini. Pada saat awal, karena tidak pernah punya pengalaman tes atau skolastik, terkadang jadi bingung hitungnya satu persatu. Ini adalah keterkaitan antara kecepatan linear dan kecepatan angular. Nah, ini kalau kita gerakkan salah satu, ya. Nah, ini kalau kita lihat yang satunya yang mana? Yang besar ya. Yang satunya yang sini ya. Oh, ini S1 roda dalam, R2 yang merah, R3 yang warna ini ya. Nah, ini dalam. Nah, kalau ini salah satu diputar oleh mesin, gitu ya, R1 dengan R3 ini seporos, ya, seporos. Berarti
Yang sama adalah besaran linier atau angular. Yuk, ya sebenarnya ini ada apa? Ada simulasinya ya, animasinya ya, cuma nggak caranya. Ini untuk R1 ini roda kecil, kemudian R3 sepusat seporos. Pada saat R1 berputar 90 derajat, bagaimana dengan R3-nya? Juga berputar 90 derajat. Ya. Berarti di sini R1, roda 1 dan roda 3 yang sama adalah besaran angular. Kemudian R2 dengan R1 dihubungkan dengan tali pada lintasan luarnya. Jadi R1 dan R2 ini yang sama angular atau liniernya? Ayo. Yang sama adalah liniernya, ya, liniernya. Kalau kita lihat, ini kan serupa dengan kita punya gear sepeda motor kita atau sepeda modern kita, gear depan dan gear belakang. Itu ya, dihubungkan dengan rantai. Pada saat yang besar memutar satu putaran, yang kecil apakah satu putaran atau lebih? Lebih. Karena radiusnya kecil. Tapi V-nya sama. Kecepatannya sama. Kemudian R4, roda 4 dengan roda 3 yang sama angular atau liniernya? Liniernya. Ya, kalau R3 dan R4 yang sama adalah liniernya, ya, liniernya. Oke, ini adalah beserta hitung, ya. Kemudian pada kasus lain, kita punya cakram radius RB yang besar, kemudian RA kecil, seporos. Pada saat diputar, yang kecil berputar 180 derajat, yang besar juga menempuh 180 derajat. Yang sama adalah kecepatan sudutnya atau kecepatan angularnya. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua yang sama adalah besaran liniernya. Baik, gambar kanan dan gambar. Ini yang terkadang pada saat kita menghadapi tes skolastik atau psikotes dapat soal serupa ini, kalau tidak paham betul terkait dengan materi fisikanya, hubungan antara linier dan angular jadi repot. Ya. Gimana maksudnya? Ya. Oke, coba sekilas soal sederhana ini. Ya. Walaupun filenya sudah ada, mungkin sudah membaca, penyelesaian sudah ada, tapi kalau dapat soal pertama ini, gimana persepsi kalian untuk mengerjakannya? Roda diameternya 80 cm. Pada awalnya tepi roda berkecepatan 4 cm per sekon. Kemudian dipercepat hingga tepi roda bergerak dengan kecepatan tangensial sebesar 5 cm per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan sudut roda 3 sekon setelah dipercepat. D, C, dan B saja bisa. Yang bisa punya bayangan kan? Rodanya radiusnya 0,8, kecepatan liniernya 4 cm per sekon, percepatan liniernya adalah 5 cm per sekon kuadrat.
Jadi dengan soal sederhana ini kita disuruh menghitung kecepatan roda 3 sekon setelah dipercepat. Jadi di sini menggunakan rumus gerak melingkar berubah beraturan, ya. Gerak melingkar berubah beraturan. Omega sama dengan omega 0 plus alpha T. Alpha kita kaitkan dengan A per R, A sama dengan alpha kalikan R, dan seterusnya. Nah, walaupun tidak disuruh mengkonversi satuan, saya kira lebih baik kamu konversi ke satuan yang standar dulu. Satuannya. Jangan hanya disaling. Di buku juga sudah ada. Coba dipahami maksudnya gimana kalau bisa mengatakan langsung omega 0 V0 per N. Karena yang ketahui adalah kecepatan linearnya, V0 nya kecepatan awal. V0 kita butuh omega 0. Kemudian percepatan sudutnya A per N kita dapatkan, sehingga omega T sama dengan omega 0 plus alpha kalikan T. Nampak sederhana ya, gampang, tapi jangan berkutat bahwa soalnya seperti macam ini. Misalkan nanti di rumah kamu memutar roda sepeda motor, sepeda ontel, atau kipas angin gitu ya, kamu bisa dengan sendirinya bisa menghitung kalau misalkan roda itu berputar awalnya diam, kemudian kita percepat setelah 5 detik berapa kecepatannya. Itu punya feeling sana ya. Feeling bahwa seolah kamu pernah belajar materi fisika. Gak mungkin nanti di lingkungan keseharian kamu ditanya, Mbak atau Mas, kalau rodanya radiusnya sekian, kecepatan sekian, berapa, yang tidak terduga permasalahan di luar sana ya. Tapi minimal punya pengetahuan itu. Oh ternyata untuk menyelesaikan permasalahan itu kita bisa pernah menghitungnya ya. Kemudian B, kecepatan titik yang berjarak setengah jari-jari dari pusat roda. Berarti kalau kita ini adalah kecepatan omeganya, sekarang kita konversikan kecepatan titik yang berjarak jangan jumlah putaran yang dibuat 100 kon. Putaran berarti adalah satu putaran berapa sudutnya? 360 derajat. Berarti kita hitung dulu θ-nya, kita masukkan, kita bagi dengan 180 derajat atau 2 pi radian. Nah, yang terakhir inilah yang di jarak translasi. Dengan diketahui θ, kita hitung, suruh menghitung jarak linearnya, jarak tempuhnya. Kita punya R sama dengan X sama dengan R θ. Nah, saya kira ini nampak kalau sudah ada penjelasannya kok gampang. Tapi kalian cobalah. Waktu memulai rumus itu, kamu hafal atau tidak? Kalau nggak hafal rumusnya, ya sudah bisa menyelesaikan pasti. Itu serupa dengan kalau dihadapkan satu masalah pekerjaan, sudah kamu analisa, kamu nggak bisa menemukan alat untuk menyelesaikan, akhirnya tidak bisa menyelesaikan. Kita nyalakan saklar, biasanya lampu itu nyala, tiba-tiba kita on kan, lampunya tidak nyala. Dianalisis dulu permasalahan yang muncul apa, listriknya mati atau lampunya yang putus. Oh ternyata listriknya tidak mati. Setelah kita cek, lampunya yang mati. Solusinya gimana? Ya harus mengganti lampu. Untuk mengganti lampu, kita sebagai alat, dan ini adalah tangga. Kalau kita nggak punya, nggak tahu tangga, nggak tahu alat, tangga nggak punya, ya sama juga kita nggak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu artinya kalian kuliah di sains itu sebenarnya adalah di
agak terbiasa berpikir semacam ini. Bisa dimasalah dengan alam. Pada gerak lurus ternyata juga kita mengenal gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Demikian pula pada gerak melingkar, lintasannya berupa lingkaran, dia juga mengalami gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Untuk gerak melingkar kecepatannya konstan, gerak melingkar V-nya konstan, tetapi arahnya setiap saat berubah, dia adalah gerak melingkar beraturan. Kalau benda arahnya tetap konstan, besarnya berubah, dia tidak melingkar lagi, tapi dia lurus-lurus saja. Nah, ini beberapa konsekuensi dari besaran bisnis yang kita punya, kita konversikan. Kita mengenal percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Di kalian ada praktikum sekadaran? Ada ya? Sudah dapat jawab? Sudah ya? Karena persentasenya cukup besar, ya, 25% praktikum dari total penilaian. Kemudian SKS-nya juga 5 SKS. Kalau nilainya A, luar biasa untuk ke IPK-nya atau DST. Tetapi sebaliknya, kalau fiskal 5 SKS ini nilainya C, lulus. Ya, kemudian cuma IPK-nya atau IPS-nya merosot, ya, tidak mengcover SKS yang kecil. Ya. Itu untuk diperhatikan. Praktikumnya bobotnya adalah 26% dari total penilaian. Besar. Ya. Silakan diikuti, dan umumnya nilainya adalah, kalau kemarin rata-rata praktikum itu kalau 5 atau 6 percobaan dilakukan semua, tugasnya dikerjakan, ada ujiannya, rata-rata nilainya 85 sampai 92. Ya, rata-rata seperti itu. Jadi mudah untuk itu. Tapi sudah mengumpulkan nilai 25%. Ini hanya skematik bagaimana lintasan benda yang bergerak melingkar beraturan dan melingkar tidak beraturan. Setiap titik arah kecepatannya berubah, nilai kecepatannya adalah sama. Jadi dia gerak melingkar beraturan. Tetapi kalau setiap titik kecepatannya nilainya berbeda-beda, atau besarnya kecepatan berbeda-beda, arahnya tetap tidak sama, berubah setiap saat, maka kemudian dikatakan gerak melingkar tidak beraturan atau berubah beraturan. Mungkin kalian bisa melihat realnya